Ayat 17 surah Hud ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Afaman kana 'ala bayyinatin min rabbih wa yatluhu shahidun minhu wa min qablihi kitab Musa imaman wa rahmah. Ulaika yu'minuna bih. Wa man yakfur bihi minal ahzabi fannaru maw'iduh. فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. Bismillah. Afaman kana ala bayyinatin, afaman kana, maka apakah ada seseorang ala bayyinatin, yang selalu berada di dalam penjelasan, ay bayanin, seseorang yang sudah diberikan penjelasan mir rabbihi, dari Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Siapakah itu? Wa huwan nabi, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Awil mu'minuna, atau orang-orang mukmin. Penjelasan berupa apa? Wahyal Quran, yaitu Al-Quran. Wa yatluhu, dan kemudian dibacakan Al-Quran, syahidun, seorang saksi, yaitu malaikat, lahu bisidqihi, menyaksikan betapa benarnya Al-Quran, minhu, bahwa Al-Quran itu dari Allah. Yang menjadi saksi adalah Jibril. Wa min qablihi, dan juga sebelumnya Al-Quran, yaitu kitab Musa, kitabnya Nabi Musa, yaitu kitab Taurat. Al-Quran dan kitab-kitab sebelumnya, termasuk kitab Taurat, yang kemudian disaksikan oleh malaikat Jibril, karena memang yang membawa wahyu adalah malaikat Jibril, di mana Al-Quran itu sebagai imam wa rahmah, ya, sebagai pemimpin, sebagai panutan, pedoman, wa rahmah, dan sebagai sumber kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Jadi begini maksudnya, apakah ada yang menandingi, apakah masih ada orang yang tidak percaya terhadap seorang nabi yang diberikan penjelasan berupa Al-Quran, ya, yang Al-Quran itu disaksikan oleh malaikat Jibril atas kebenarannya, dan juga Al-Quran ini yang membenarkan kitab sebelumnya, yaitu kitab Taurat dan juga kitab-kitab lainnya, bahwa Al-Quran itu sebagai panutan, sebagai pedoman dan rahmat. Loh gitu kok masih orang yang tidak percaya itu maksudnya. Apakah masih ada orang yang tidak percaya, kecuali orang-orang kafir? Kamal laisa kadzalik. Jadi orang yang diberikan petunjuk sedemikian sempurna, masa ya ada yang masih tidak percaya kepadanya? Al-Quran yang begitu benar, kok masih ada yang tidak percaya dengan Al-Quran? Ya, maka orang yang seperti ini jelas tidak sama dengan orang yang al-ulaika yu'minuna bih, yaitu mereka-mereka yang beriman kepada Al-Quran. Mereka yang beriman kepada Al-Quran, insya Allah termasuk panjenengan, itu adalah orang-orang yang fa'lahumul jannah, ya, maka dia akan mendapatkan surga. Sebaliknya, wa may yakfur bihi minal ahzab, ya, barang siapa yang mengkufuri Allah, yang mengkufuri Al-Quran kitabullah, orang yang tidak membenarkan ajaran-ajaran Rasulullah, minal ahzabi ay jami'il kuffar, sekelompok orang-orang kafir, terutama kafir Quraisy Makkah. Ya, barang siapa dari kelompok-kelompok orang-orang kafir Mekah yang tidak mengimani Al-Quran, yang mengingkari Al-Quran, fannaru mau'idun, maka nerakalah satu-satunya tempat persediaan mereka. Fannaru mau'iduh, maka nerakalah satu-satunya tempat kembali mereka. Fannaru mau'iduh, neraka satu-satunya tempat ancaman mereka. Ya, fala taku, maka janganlah kamu Muhammad fi miryatin, ay fi syakkin, jangan sekali-kali bimbang, jangan ragu. Muhammad
innaka laminal mursalin, ya. Kamu ini benar-benar utusan Allah, tidak usah ragu. Al-Quran yang benar, Al-Quran yang sempurna sebagai pedoman dakwahmu, tidak usah bikin kamu ragu. Ya, minhu, dari Al-Quran. Isinya Al-Quran, satu ayat pun tidak ada yang berkurang, satu kata pun tidak ada yang tidak sempurna. Ya, innahul haqqu mir rabbik. Ya, sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar datang dari Tuhanmu, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Bapak Ibu. Jadi Rasulullah dikuatkan hatinya, ya, dibesarkan keteguhan imannya. Jangan ragu bahwa engkau adalah Rasulullah yang diberi kitabullah, agar tidak ragu terhadap risalah Allah, ya, karena benar-benar datang dari Allah. Walakin aktsaran nasi la yu'minun, akan tetapi kebanyakan ahlu Makkah, penduduk Makkah waktu itu tidak beriman. Nauzubillah min dzalik. Jadi walaupun kebanyakan orang tidak beriman, jangan ragu Muhammad, engkau adalah benar-benar utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu jamaah sekalian. Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban ulaika yu'raduna 'ala rabbihim wa yaqulu al-ashhadu haula'i alladhina kadzabu 'ala rabbihim la'natullahi 'alal zalimin. Wa man, di sini tafsirnya la ahada, tidak ada seorang pun, azlama yang paling zalim, mimman iftara, dibanding dengan orang yang membikin-bikin, mengarang-arang, 'alallahi, terhadap Allah, kadziban, yang sebuah kebohongan. Jadi orang yang paling zalim adalah orang yang membuat kedustaan, kebohongan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti apa? Binisbati syarik wal walati ilaihi, seperti orang yang menyekutukan Allah dan mengakui bahwa Allah punya anak. Itu ulaika yu'raduna 'ala rabbihim, mereka nanti akan dihadapkan dengan azab Allah, ya, yaumal qiyamah fi jumlatil khalqi, ya, akan dihadapkan di hadapan Allah dan seluruh makhluknya, ya, akan dosa-dosa yang dia perbuat dari kemusyrikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yaqulul asyhad, kemudian para saksi termasuk para malaikat waktu itu, ya, nanti dari kiamat, jamu syahidin wa hum al malaikah yashhaduna, yang mereka menyaksikan betapa Rasulullah sudah menyampaikan ayat-ayat Al-Quran, tapi mereka bil balaghi wa 'alal kufar bit takdzib, ternyata orang-orang kafir masih mendustakan, ya, orang-orang kafir membuat karangan-karangan, tandingan-tandingan Al-Quran, bahkan menuduh Muhammad sebagai tukang sihir, tukang bikin-bikin karangan-karangan kitab suci. Mereka itu jamaah sekalian, ulaa'il ladzina kadzabu 'ala rabbihim, mereka itu sama halnya dengan berdusta terhadap Allah. Ngapunten Bapak Ibu, kula jenengan dibohongi orang lain, ya, sakit lah. Kita membohongi orang lain, pasti orang lain sakit dengan kita, apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pangapunten, panjenengan cinta sejati kepada pasangannya, ternyata masih ada orang lain, ya, yang menandinginya, tentu akan sakit hati. Apalagi Allah Sang Maha Pencemburu, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang seperti ini, ya, innasyirka la dzulmun azim, maka orang yang musyrik, orang yang menyekutukan Allah ini adalah zalim yang sangat besar, zalim yang sangat agung. Ala la'natullahi 'alal zalimin. Ingat bahwasanya laknat Allah, kutukan Allah, 'alal zalimin, terhadap orang-orang zalim, ay al musyrikin, dalam arti kezaliman mereka berupa kemusyrikan. Naudzubillah summa naudzubillah. Untuk itu jamaah sekalian, dari dua ayat yang cukup panjang ini mengajak kula panjenengan, satu, agar kula panjenengan hanya beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, beriman kepada risalah Rasulullah, kitabullah yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kita, ya. Lalu kemudian yang kedua, jangan berbuat kezaliman. Termasuk berbuat kezaliman yang paling
besar adalah ketika kula jenengan mengingkari ketauhidan kula panjenengan, ya, yang tadinya harus menunggalkan Allah, mengesankan Allah, ya, mengesahkan Allah, ternyata masih ada hal-hal lain yang menandingi Allah Subhanahu wa taala. Itu jamaah sekalian. Ngapunten niki mangke insyaallah Ahad malam Senin masuk tanggal 1 Muharram. Hati-hati Bapak Ibu. Muharram insyaallah bulan yang dimuliakan, termasuk Asyhurul Hurum, 4 bulan yang dimuliakan di At-Taubah 36, Muharram, Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Bulan yang dimuliakan Allah, dilarang kula jangan berbuat kezaliman. Tapi hati-hati, jangan sampai kula jenengan masuk dalam ranah, ya, terjebak kepada tradisi Jawa yang mungkin tidak menutup kemungkinan merusak iman kita ketika mengatakan Muharram adalah sasi suro akeh beboyo, panjenengan kerise diubah nang gunung kawi kono ambil nggawa kembang setaman digawa kabeh nggawa truk bakar kemanyan, ya kan, moro gede pesarian. Di sana ada pesarian Pak, saya pernah ke sana, ya, ada pesarian di sana, minta ada yang bawa kambing, bawa ayam dan sebagainya dibuat korban, jadi korban untuk mereka, padahal itu haram hukumnya. Bahkan panjenengan dahar daging yang dipergunakan untuk meditasi mereka, untuk bacaan mereka, haram hukumnya. Nah, mereka melakukan itu untuk apa? Pesugihan. Padahal pesugihan itu bukan itu. Kalau jenengan kerja keras, kerja ikhlas, ya, kerja cerdas, insya Allah itu adalah bagian dari upaya untuk mendapat pesugihan dari Allah, jangan pesugihan dari yang lain, ya. Masya Allah, insya Allah itu barokahnya luar biasa daripada kita mencari cara-cara yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Ada lagi nanti napa kirap napa Pak Kiai, nah, Kiai kebun apa Pak? Lah iya, kebun kiai lho Pak ya, Pak. Padahal Pak Ahyak nggak pernah diceluk kiai loh. Mulai jenggote ireng sampai putih. Kiai kebun selamat, kebun bule diarak bekasnya itu Pak, ya. Karena itu di Surakarta saya pernah itu bekasnya itu Pak diciumi. Bekas ini tanahnya itu diambil, katanya ngalap barokah. Gua terus ono gunungane jajan-jajan atau sego-sego itu digeruweputan gerayaan. Untuk apa? Bukan dimakan. Dibawa untuk apa? Disebarkan di sawah mereka. Supaya barokah, supaya panennya melimpah, terus menghilangkan ama-ama apa itu? Penyakit-penyakit. Delalah Pak. Taninya itu, sawahnya itu banyak tikusnya. Ya, delalah itu jarang yang panen. Nauzubillah. Itu kemusyrikan. Kalau tidak dimurkai Allah, hati-hati. Minimal ketika di dunia mungkin tidak terjadi apa-apa barangkali, tapi nanti di akhirat, nauzubillah summa. Masih banyak lagi Pak. Ya, di mana Boyolali itu ada di apa Pengging itu ya, pemandian Pengging itu juga ada. Macam-macam Pak ya. Hati-hati sekali. Monggo kalau misalnya panjenengan ingin nguri-uri budaya Jawa, nek iso golek sing aman. Golek sing aman. Kok terpaksa ngoten apa meneh sampai mendem dase sapi, dase kebu dibelah, dase dipendem. Eman-eman Pak, kekno aku anakku ngeragas kabeh. Ya, sampean masak sing enak aja dibuang-buang, mubazir dan merusak keimanan. Gitu jamaah sekalian, nggih. Mudah-mudahan tahun baru 1446 yang sebentar lagi akan datang adalah satu hari di mana kula jenengan dalam konteks hijrah, dengan spirit hijrah, mudah-mudahan semakin meningkatkan kehidupan kita lebih barokah. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.